Saya sebulan seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, menyempatkan diri lari sama cek Satgas Kota. Jadi makanya saya ada rapat di Kediri ya. Saya gowes dari kita Kediri. Dan kalau rapat di Tulungagung Trenggalek, saya gowes dari kita ke Trenggalek. Pokoknya jam menutup. Bensinnya boleh ya, ayo Dengan daerah sekitar Kota Blitar. Kota Blitar, saya sampai Madiun dan sebagainya. Insya Allah Kota Blitar yang paling ikonik di antara mulai dari Magetan, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Nganjuk, Kediri, saya insya Allah Blitar tidak kalah. Saya konekan, kalau nanti punya potensi yang besar sekali. Kopi jujur Mas. Kopi ini Kopi Blitar asli ini. Saya suka kopi jujur. Siap. Cuma belum muncul sponsornya di sini. Monggo. Ada slot. Artinya, nah, yang menjadi pertanyaan gitu. Tajuk utama, Pak Asik ini seorang pejabat Sekda. Terus kok punya hobi olahraga ini? Saya amati ini, Pak Asik mulai hobi bersepeda, terus sepedanya ya gimana loh Kak? Jadi ketua isi kota, ikatan suami sama istri. Ikatan sepeda sport. Oke, terus pengurus Jatim ya Pak? Iya, isi Jatim juga saya waktu ketua. Tapi akhir-akhir ini malah pindah kayaknya ke running. Seperti apa Mas? Kan awal mulanya seperti apa kok bisa? Ya kalau sepeda itu ya sebenarnya kebiasaan lama. Waktu saya SD, SMP, SMA sampai kelas 1 saya masih Sepedaan. ke sekolah tuh sepeda. Kerja itu waktu itu loh ya, itu yang punya mobil bisa dihitung dengan jari. Makanya motor sama sepeda. Saya kerja itu dulu jadi sepeda hotel. Dari sini Jalan Sunanto ke Pemkot tuh dan tugas Pak sepeda dan Antasari juga sepeda hotel. Itu setahun lah saya. Nah, itu kalau bisa. Sehingga saya menghobi sepeda itu mulai 94. 1995 itu sampai 98 karena saya tugas baca saya berhenti. Nulis lagi tahun 2002 itu enggak acik lah nulis. Mulai acik itu 2003 saya mulai nulis. 2003 ya sampai sekarang nulis. Oke, kuisnya apa Mas Eko? Yang banyak waktu itu MTB. MTB ya? Iya, itu cuma klub Putra Sampaja itu saya. Klub yang di tengah posnya di PIPP Makam Bung Karno, karena namanya Putra Sampaja itu Bung Karno. Iya, siap. Itu saya gue sampai sekarang dan mulai 2015 saya itu MTB juga LB. Oke, baik. Oke. Nah, setelah itu saya 2017 itu 16 ya, 2016 saya mulai main LB. Saya kalau dinas itu keluar kota, saya gowes. Bawa sepeda. Jadi makanya saya ada rapat di Kediri ya. Saya gowes dari kita Kediri. Dan kalau rapat di Tulungagung Trenggalek, saya gowes dari kita ke Trenggalek. Pokoknya jam menutup. Bensinnya boleh ya, ayo Cerita Surabaya saya gowes. Malah batu saya gowes. Pak, capek tuh Pak. Kalau pas itu Jadi rapatnya biasanya jam 1. Kalau rapat jam 1 itu kalau rapat acara di Malang di Batu, saya sini Batu kalau berangkat jam 6, sudah jam 10 saya sudah nyampe Malang. Terus sudah dengan sarapan, untuk sarapan. Oke. Iya, jam 10, sehingga mandi di masjid, itu ya jam 11, masih ada waktu 1 jam istirahat, lalu ikut acara. Pokoknya jamnya nutut jam berapa. Jadi kalau Surabaya nututnya di tol ya, di Kertosono ya saya berhenti di masuk pintu Kertosono, mandi di masjid, ganti pakaian, jam nutut. Jadi tolong Madiun ya. Sini Madiun itu sekitar 90-100 kilo. Itu saya sebelum jam 12 saya nyampe. Sini Batu, Blitar, Malang, Batu, ya Batu sampai hotel itu yang tinggi
hotel Purnama, kalau saya di hotel itu ya sekitar jam 9:30 udah nyampe saya. Oke. Nah itu saya goes. Oh. Nah itu setelah itu, nah, mobil saya ya cuma Besoknya gitu. enggak, ya kadang Nantinya. ngikuti di belakang, kadang hanya dekat itu 10 kilo berhenti cuma gitu aja, kayak gitu. Dan itu jalan sendirian loh. Kalau keluar kota sama bis banyak sendirinya. Ada urusan sendiri. Iya, urusan sendiri. Tapi kalau gue touring Iya. sering, dengan teman-teman ikut event, tuh gue dari Blitar Jogja juga pernah. Yang kemarin ikut Isjaka. Ya, Gitu Jogja juga pernah. Itu satu hari itu baru 43. Kalau sini Jogja itu saya 29 September itu 300 kilo. Wah, Itu dengan tim, dengan teman. Oke. Tapi kalau gue saya sama di acara itu saya banyak. Tapi juga ada kadang di ngajak karena saya pengurus isi, ketua isi ya, atlet saya banyak. Atlet saya hubungi bisa ada acara ke sekolah mereka Jumat atau apa gitu, libur Pak, ayo wis ada pernah ikut aku ke Madiun, itu kadang artis saya ikut saya. Oke. Ya itu ikut. Tadi jarang sekali, yang sering itu ada sendiri. Demikian juga saya tugas di Bali, di Jakarta, di Bandung, di Sumatera itu ya. Saya kalau ada sepeda saya ambil, kalau nggak ada saya lari. Jadi hobi lari itu baru tahun 18 ya itu hobi lari. Nah itu, nah kalau lari saya setiap Cerita migrasinya bagaimana Pak? jadi nggak migrasi loh Mas. Jadi saya tetap Nah, sebentar Pak, sebelum migrasi ke lari, capaian gue paling jauh berapa kilo? Kalau satu hari satu malam paling jauh ya wes ini Jogja itu. 300 kilo. Ya 29 berapa? Bosen kok lari. Ya. Harus tak melayu dengan ini speaker. Oke. Pak, akhirnya jenengan dalam migrasi tadi ya. Hobi sepeda tetap, terus menambah lari. 2018. Awalnya bagaimana Pak? Jenengan Jadi lari itu tertariknya. lari itu kan dulu di Sampak Wali yang dulu itu kan pegawai tiap sebulan sekali itu kan diangkut pakai bis di misalnya di Lampok, di Nganjuk itu ada di suruh jalan Sampak Wali dulu sampai ke kota itu kan 2,5 kilo. Nah itu orang-orang jalan saya lari kecil. Lama-lama kok enak ya gitu. Ya dulu pernah sekolah lari atau saya dulu waktu saya pernah mau daftar polisi juga. Itu saya kan kalau mau daftar polisi itu kan harus ada tesnya ya. Bukan pakpol ya sekolah Bintara. Tapi nggak keterima. Oke, siap. Ya mungkin kalau terima polisi saya jadi sekda. Nanti ada rezeki saya. Itu kan saya juga waktu itu karena mau ujian polisi saya kan lari. Waktu itu kan berhenti terus. Mulainya itu 2011-12 itu saya lari ya hanya 2 kilo, 3 kilo. Nah mulai sampai ketagihan sampai 10 kilo dan lebih itu ya 2017-18 ya itu mulainya. Itu awal ikut event lebih ke profesional dan atlet. Awal ikut event apa Mas? Kalau event itu mulai yang 5 kilo di lokal maupun di luar daerah 10 kilo ya. Kalau sekarang ini saya ikut-ikut ya bisa alhamdulillah sudah 3 kali ikut-ikut yang 21 kilo. Tidak mau kalah dengan Ya, alhamdulillah. Indonesia, alhamdulillah. langsung. Artinya dengan mulai olahraga sepeda terus lari. Apakah ada korelasinya dengan sekda? Jadi saya terkenalnya dengan kala di supervisi nyebut saya Pak Wakil Ayudi itu yang juga ketua isi Jatim itu. Kalau nyebut saya itu kalau pemimpinnya kuat ya, raja yang kuat tuh perintahnya dengan tangan besi. Ya kalau saya sebutannya kok kaki besi katanya.
wah ini sepeda maksudnya sikilnya masih apa gitu Andi saya sebutannya kan ini tuh Pak Rio tuh kaki besi pejabat kaki besi jadi saya itu gini ya, ini prinsip juga bisa sampaikan ke teman-teman saya ya, kita harus bisa bagi waktu sama itu, bagaimana bagi waktu sehari itu dan tiap orang nggak sama ya ya itu. Atau mungkin tidak diakomodasi 1 minggu atau mungkin bisa pokoknya bisa kita bisa bagi waktu untuk kerja, untuk keluarga, untuk agama, untuk olahraga, untuk sosial, tetangga dan sebagainya, dan untuk refreshing, hobi. Ya, itu harus balance ya. Balance nggak sama ya, ini setengah jam ini, pokoknya harus ada. Nah, kalau saya olahraga sungguh-sungguh, kalau kerja sungguh-sungguh, jangan kerja ingat rumah atau rumah dan tidak pernah ingat rumah atau rumah aja nggak kerjaan atau ibadah saja kalau tidak kerja juga nggak bagus. Jadi banyak petua dari Pak Yai, saya kira bagaimana kerja sebagian, kalau ibadah jadi jangan sampai ibadah mengalahkan kerjaan mengalahkan ibadah. Ini olahraga juga itu harus ada. Jadi jangan sampai itu jari dikalahkan. Beri waktu porsi itu sendiri. Jadi saya kalau saya sebisa mungkin ya itu sholat itu ya 5 waktu saya insya Allah saya dari bawah saya jangan sampai dulu. Dan kalau saya subuh sama maghrib itu syukur dulu di kantor itu harus jamaah. Itu jangan sampai tertinggal. Itu saya di waktu kerja ya. Saya lari, saya sepedaan itu di samping menyangati saya, ya, keluarga saya juga teman-teman kantor saya. Jadi saya bukan sombong, karena olahraga itu di samping untuk mungkin ya hobi, senang, ya untuk menyemangati teman-teman karena kalau kita ngomongin saja tapi nggak melakukan, saya ngajak sholat saya sholatkan juga. Saya olahraga saya nggak olahraga juga. Ngajak kerja saya kerja saya jelek juga. Ya itu halo masyarakat, itu kan anda ya masyarakat di Korea juga ya nggak enak lah. Jadi saya juga sempatkan untuk bagaimana buat yasinan atau untuk kumpulan. Masih sempatkan ya? Wah terus sempatkan. Pokoknya saya nggak berbarengan dengan tugas. Saya insya Allah seperti biasa. Walaupun sebagai sekda. Keliling di rumah warga. Jadi itu prinsip saya. Saya seperti waktu terhadap 6 hal tadi. Ya. Nah, Pak Sek, tadi jenengan bilang bahwa kerja atau olahraga jangan dicampur adukan dengan kerja ya loh. Tapi jenengan pernah cerita bahwa waktu olahraga juga ngecek-ngecek fasilitas umum ya melihat kinerja teman-teman dari jadi saya itu berusaha minimal saya itu seminggu sekali lari kalau bisa 2 kali itu syukur ya, pokoknya minimal saya sekali seminggu saya sudah lari nah, kalau bisa lari ya rata-rata 10 kilo ya, kadang ya tapi nggak semua ada 12 kilo ada 7 kilo lihat waktunya nah kalau saya tidak di luar kota, saya di Blitar sini, lari saya itu pagi sebelum kerja. Jadi entah itu Jumat mau senam ini saya kerja, atau mungkin tidak hari Jumat saya menuju kantor itu ya sambil lari. Dulu waktu di Disub kan sana ya, jalan kenari ya. Saya dari rumah saya di Mendo itu saya lari. Kalau lurus ya jalan kanan jalan lintas itu sekitar 4,5 kilo. Tapi saya muter dulu masih ke utara Dunadirjo dulu. Baru ke jalan kenari ke terminal sana. Saya muter dulu. Jadi pokoknya harus 10. Wah, ini tuh. Itu sambil berangkat dari kantor, jadi mandi di kantor. Ya, kalau saya sekarang kantor saya dekat dari rumah saya kan cuma 1,5 kilo lah, 2 kilo kurang dikit kan. Itu nggak naik bis, Pak? Saya kantor di situ, saya kadang ke timur ke barat dulu, sama 3 itu. Sama 3, Luan Blitar, aku sana sama ngecek aku. Sama ngecek kondisi jalan-jalan itu karena lampu-lampu. Jalan sama cek. Sama, iya sama motor ya. Saya share. Kalau saya sepeda kan membawa semua. Nah itu saya lari itu. Pasti bawa HP. Jadi saya foto dan ada selokan saluran yang mungkin bersih atau mungkin rusak atau ini ada kok PKL kok nggak rapi atau ini ada
lampu atau rambu-rambu yang nggak jelas, dan misalnya itu saya foto, saya kirim ke teman saya. Setiap Terpaksa, saya sebulan seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, Menyempatkan diri. menyempatkan diri lari sama cek Satgas Kota. Oke. Ya. Ajalnya apa Mas? Bahwa Akhirnya ya tahu, padahal saya lari sendiri. Saya lari sendiri, itu tanpa ajudan. nah, Tanpa ajudan. Jadi saya lari sendiri. Saya sekarang ya hati-hati. Makanya saya tuh berusaha trotoar itu jangan ditutup penuh. Saya pesan sama Pak Kasat Pol PP dan juga warga terkait, tolonglah teman-teman PKL silahkan, meskipun sebenarnya nggak boleh sebenarnya kalau trotoar itu untuk jalan kaki, kalau terpaksa untuk jualan monggo. Ya, tapi jangan ditutupi penuh. Kasih orang itu kok jalan, karena saya ini salah satu yang pengguna. Kalau nggak jalan lewat trotoar, waduh bahaya. kan ada aspal. Nah, tapi kalau saya terpaksa transfer karena kalau tidak trotoarnya tidak ada atau mungkin trotoar tertutup, baru saya lewat jalan. Saya berusaha karena ya sudah 5-7 tahun ya harus hati-hati. Ya berat tapi tetap berdoa ya. Karena saya lari sendiri. Jadi motor sendiri dan kalau kebetulan mungkin ketemu ajudan itu ya saya kadang dijemput itu sempat difotoin, tapi udah ya saya 90% ya sendiri. Ya, Pak Siksa, tadi kan jadi kan bawa lari-lari terus foto-foto. Mana ada suatu ketika tuh Pak Siksa ini kok ujuk-ujuk punya laporan kayak gini dari mana? Ada orang atau nyuruh bawaan atau mitra Ya. bawa ini. Saya di samping saya motor sendiri, saya punya komunitas lari di sini 2. Wah, Kita sama klub lari Karikordu ya. oke, Klub lari saya itu ada Ragita dan Pacaran. Saya itu adanya itu. Oke, Terus saya klub sepeda sini itu ada 3. oke. Klub sepeda RB 1, klub sepeda RTP 2. Itu teman saya. Nah, juga saya punya klub dan juga ada WA grupnya itu ya IPHI, teman-teman dari EPO dan sebagainya. Terus saya pesen, pokoknya kalau ada sesuatu, keluhan-keluhan, foto aja dan apa masalahnya kirim ke saya. Itu apa akan saya teruskan ke misalnya keluhan tentang pelayanan. Iya, jika kesehatan rumah sakit apa atau jalan, silahkan kirim ke saya. Nah, di samping saya juga dapat saya motor sendiri, saya juga dapat masuk itu akan saya teruskan, saya tidak lanjuti. Tentunya saya punya pimpinan Pak Wali juga Bupati. Saya kalau memang perlu izin dia saya izin. Jadi saya kalau teknis mungkin saya itu harus kamu bisa atasi pas itu Pak Wali itu dan sama saya yang itu koordinasikan buah itu dengan dinas yang terbaik itu Pak Wali bertanya kalau yang untuk urgen harus lapor saya. Jadi masih alas minta lanjut teman ya dengan bahasa yang mulia bagaimana menyemangati teman-teman PD itu bisa terus semangat untuk tindak lanjuti seoptimal mungkin yang tidak seketika, tapi paling nggak harus ada action terhadap laporan masyarakat. Saya bawa, lupa saya. Jadi apa istilahnya dapat laporan itu, atau mereka sungkan jadi nggak keluar tapi kalau mungkin dengan forum teman-teman kantor mungkin suka. Karena ini forum hobi. Jadi ya mesti mengalah tapi nggak seberapa. Jadi teman gue soal saya gue makan nasi bungkus di kali udah biasa. Kalau saya mohon maaf ya, saya rapat itu sejabat sesuatu saya itu kan mesti pasti ada hotel ya. Ya, protokolnya gitu. Hotel mesti ya seperti itulah. Tapi kalau saya gue saya tidur di ini karpet sudah enak saya. Pakai tikar aja saya bisa tidur dan bukan pakai bantal. Dan atas itu saya bisa tidur. Benar ini saya. Tanya teman-teman saya bahkan teman saya belum tidur saya sudah bisa tidur. Maksudnya teman saya masih ya namanya nggak biasa tidur ya. Saya udah nyampe tidur langsung ngorok aja. Itu nyaman aja ya gimana ini itu dimanapun saya insya Allah bisa makan juga adanya insya Allah apa aja enak lah. Jadi itu di komunitas bisa silahkan share ke saya kalau ada keluhan dan sebagainya. Saya kalau ada
kota ada prestasi, ada informasi, ada publikasi, ya saya juga. Oh, Jadi HP saya ini 24 jam untuk siapa saja. untuk masyarakat Untuk kota masyarakat, Blitar. iya. Cak, Asek, ngomong-ngomong tentang kota Blitar. Ya, kota Blitar ini kayak istimewa banget gitu. Iya. Asek, tapi jangan sejak tahun berapa tadi 94 ya Kapannya? hijrah ke kota Blitar. 89. Berapa 9? Nih. Dari tahun ke tahun tentunya kan Iya. ada apa ya ngarani capaian-capaian atau coba Pak Sik Iya. ceritakan nih. Ya kalau saya Hmm. masih start, masih level belum top pimpinan di dinas, masih major ya, dan lebih staff itu saya berusaha untuk bisa membuat inovasi. Oke. Jadi saya membuat inovasi, misalkan dulu saya ini register ya, bukan nyatet ini. Waktu itu komputer masih belum ada. Oke. Baru komputer ada tuh mulai 91, 92. Ya, Nah, iya. Itu saya tanpa disuruh data register itu saya masukkan di komputer. Waktu pakai Lotus Quattro, Iya. Star. Ustaz, iya. Itu saya. Terus surat atau apa atau suatu cara kerja itu saya harus ada kreasi itu saya SOP-nya juga. Ya pokoknya saya berusaha buat yang kreasi yang lebih baik. Itu sampai pas saya di pimpinan malah susah semangat harus, karena tidak ada halangan yang sebanyak. Kalau staf-staf harus bisa meyakinkan atasannya, bisa meyakinkan atasan lagi supaya inovasi kreasi kita bisa diterima. Nah kalau mungkin kan tinggal gimana bagi anak gua dengan teman-teman harus banyak. Makanya saya di Kota Blitar ini yang mulai saya tingkat lower, middle dan harus saya tingkat yang kalau Islam saya yang tertinggi, ya di atas saya harus hormat dan taat, loyal dan juga aturi luar biasa pada Pak Wali yang beri keluasan pada kami dan teman OPD untuk berkreasi. Teman-teman Kota Blitar ini kan kota sesuai lagunya Kutha Cilik Sing Kauntan. Jadi Kota Blitar itu terkecil seperti gitu. Nomor 2 sekecilnya, pertama yang kecil paling itu ada Mojokerto. Dari luas wilayahnya ya. Luas wilayah. Wilayah saya itu terkecil nomor 2. Tapi kalau jumlah di akunya, saya Kota Blitar kita paling kecil. Sama Mojokerto yang luas kita tapi anggaran masih banyak sana. Ada dari pusat. Oke. Nah ini gak apa-apa. Jadi kita berupaya hanya Kota Cilik Sing Kauntan, jadi kita terkenal dibandingkan dengan yang lain. Kita Kota Blitar itu selalu berprestasi dari semua sektor. Ya, dari semua sektor. Saya berusaha visinya membantu Pak Wali yang visinya adalah Blitar yang keren, unggul, makmur dan bermartabat. Ya juga posisi yang dulu Blitar Patria, masalah kita yang keren itu juga singkatan keberagaman religius dan asalnya juga keren itu artinya kan terkenal, berprestasi, kondang, viral, kawentar itu sama dengan keren itu. Jadi karena itulah kita wujudkan. Soalnya Blitar itu betul-betul terkenal di apa? Ya dengan prestasi, dengan event, dengan sesuatu yang menarik. Nasional, regional, nasional. Jadi magnet ya. Iya, dan kita punya sudah modal kuat. Ikon kita adalah Blitar Bumi Bunga. Oke. Makanya dulu masih ya kita hilangkan masih kita pakai Blitar Kota Patria. Tapi kita sejak 2022 itu saya launching tagline dan ikon branding kita adalah Blitar Bumi Bung Karno Keren. Oke. Karena supaya apa? Itu saya gaungkan waktu itu supaya siapa yang kenal Bung Karno karena nyebut Bung Karno masih ingat Blitar, nyebut Blitar masih ingat Bung Karno. Oke. Nah, keren tuh ya itu keren tuh ya terkenal. Jadi saya gaungkan itu, kita punya identitas
baju tradisional identitas Kota Blitar kita launching. Terus lagu Blitar Kutha Cilik Sing Kawentar itu lagu-lagu yang daerah yang ciptaan kita Blitar Kota Blitar atau lagu-lagu Blitar tetap ada. Tapi saya sudah launching yang disampaikan Pak Wali bahwa lagu Blitar Kawentar itu menjadi lagu ikonik Kota Blitar. Jadi kita sudah lobby ke keluarga ahli waris ya keluarga dari penciptanya Pak Anjarani itu kita ikat dengan notaris dan sangat apresiasi sekali, sangat senang sekali terhadap niat pemerintah kota Pak Wali untuk mengangkat lagu Blitar menjadi lagu ikonik, lagu yang dimiliki oleh pemerintah kota Blitar. Oke. Artinya jenengan kan non jauh Pak Seksi, jenengan kan adalah keturunan kelahiran Nganjuk. Seistimewa itu melihat potensi Kota Blitar. Saya melihat ya, saya dengan tidak bermaksud untuk mengecilkan daerah lain, dengan daerah sekitar Kota Blitar, saya sampai Madiun dan sebagainya. Insya Allah Kota Blitar yang paling ikonik di antara mulai dari Magetan, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Nganjuk, Diri, saya insya Allah Blitar tidak kalah. Saya konekan, nanti punya potensi yang besar sekali. Blitar, Kota Blitar dan juga Blitar Raya. Ini punya potensi besar sehingga cocok lagunya dengan Bapak Anjarani almarhum itu yang Blitar Kutha Cilik Sing Kawentar. Itu benar di Beni. Gunung sing ayomi dan ada Bumi Natara, ada juga semua raja-raja di Mojopahit di Makassar di Blitar, seperti Kabupaten Blitar Raya, mengambil potensi luar biasa. Jadi cocok dengan lagunya Blitar Kawentar. Dan lagu itu setelah kita resmi dapat izin dari keluarga notaris, saya minta diputar di semua hotel, di semua terminal, di total pelayanan, dan termasuk di stasiun kereta api, terminal bis itu yang orang luar kota itu sama di kita. Mas Adi dan teman-teman kalau naik kereta apapun, kereta penumpang bukan kereta barang ya, pasti diputar lagu itu. Jadi di stasiun masuk, ya stasiun kalau kereta mau masuk, ya kereta penumpang mau masuk stasiun, 2 menit atau berapa menit dari sebelum kereta itu sudah terlambat. Demikian di dalam kereta, kita mau masuk kota kurang mungkin 5 kilo, 10 kilo, dan kita begitu. Kita Kutha Cilik Sing Kawentar, jika itu saya begitu ingat lagu itu saya ingat kita. Itulah yang potensi yang besar. Di samping juga Bung Karno, punya Bung Karno, punya Supriyadi. Wah, Supriyadi luar biasa. Bung Karno saya tidak ada tadi atau di Indonesia ini. Ya mungkin palanya lain, tapi beliau itu sang proklamator dan saya brandingkan, saya viralkan, saya publish bahwa siapapun orang Indonesia itu harus berusaha semaksimal mungkin kalau ada waktu bisa berziarah. Siapa yang belum berziarah ke Makapura, kalau ingin jadi warga negara yang seutuhnya harus bisa berkunjung di makam sang proklamator, menziarahi makamnya dan mendoakan beliaunya. Oke. Kau pernah punya cerita bahwa kebesaran atau kebesaran nama Bung Karno itu tentang pernah tidak? Saya pernah cerita, saya kalau Bung Karno itu saya tahu lah bukunya dan karyanya juga beliau jasanya pada waktu sebelum perang dan sebagainya dan sama-sama Kapolda, bisa presiden sampai meninggal dan sebagainya, beliau jasanya luar biasa. Itu sudah semua. Tapi saya punya penilaian sendiri dari salah satu tamu dari SDGs atau dari Bank Dunia itu saya message siapa saya lupa, itu dari Singapura. Beliau itu hampir karena menjadi pejabat DP hampir pernah keliling di beberapa negara Eropa, Cina, India, Afrika dan sebagainya. Beliau waktu itu usia 68 itu cerita kalau Bung Karno itu hampir semua orang tua
Ya, sisa 50 ke atas itu mengenal tokoh Bung Karno itu, orang Indonesia ini, Presiden. Sehingga itu besar ya Bung Karno. Dan pidato beliau itu Indonesia Menggugat itu menjadi yang dianggap jadi world record. Oke. Dunia. Membangun Indonesia. Api-apinya. Ya. Waktu dia pidato di dasar Selatan dan sebagainya dan PBB itu dinobatkan sebagai debut of world. Jadi itu yang suatu yang sangat menjadi memori dunia. Jadi satu kali itu, wah itu luar biasa. Padahal zaman dulu kan belum ada sosial media atau apa yang diperkirakan. Iya, itu luar biasa. Dia tercatat semua. Atau kalau di negara barat tercatat Pak. Ya, kita itu sejarah kita tuh tercatat di Belanda banyak. Oke. Foto-foto zaman dulu ada di tahun 900 ada benar. Oke. Karena di Eropa itu memang lebih maju dunia. Kita akui di sana 900 sudah ada universitas. Oke. Nah, terus kita masih kerajaan sana sudah ada universitas. Oke. Lalu dengan tokoh yang satunya lagi, Sudarjo Supriyadi. Nah, seperti apa boleh Pak? Nah, jadi pengalaman. Supriyadi saya berita lihat cerita apa namanya pementasan drama kolosal komputer Supriyadi dan acara riwayat dan sebagainya itu saya lebih nasional patriotisme kita menjadi lebih bangun lagi dan itu menjadi penyemangat, menjadi contoh untuk semua generasi muda se-Indonesia. Kebesaran Supriyadi itu. Ya, jadi Supriyadi itu waktu itu lulus SMA. Ya, kita itu bersama pasukan petanya. Peta itu adalah pasukan dari pribumi Ragusa yang berada di Jepang. Dulu Jepang propagandanya ada peta dibentuk untuk persiapan kemerdekaan. Nah, ternyata peta itu adalah untuk persiapan membela Jepang melawan Sekutu. Ternyata peta itu yang dulu diterima dengan baik, Supriyadi dan kawan-kawan itu ternyata ya Jepang itu ya begitu kejamnya memperkerjakan dengan rumusan dan sebagainya. Nah, Supriyadi tahu itu. Bahwa Supriyadi seusia 21 tahun, dia sudah punya jiwa harus bisa membebaskan secara rakyat. Dan dia juga spiritual, semangatnya yang berapi-api ini ingin memerdekakan Indonesia dari diktat. Ya, meskipun cita itu terlalu besar, karena hanya seorang pasukan melawan Jepang itu, tapi jumlahnya luar biasa, tapi kan itu tekad dan sudah diingatkan kalau ini kekuatannya, tapi tekadnya beliau tidak bisa dibendung. Itu yang harus peristiwa itu, kejadian itu dan semangat itu yang harus kita ingat dan kita teladani untuk saat ini dan yang akan datang, tentunya dengan kondisi yang memungkinkan ya, sesuai kondisi yang dia itu ingin memerdekakan Indonesia dari kita. Dan dia itu beliau dan kawan-kawan dan Sudarjo Supatsono, Bando Halir itu berhasil mengibarkan bendera merah putih yang pertama kali dari Blitar. Jadi belum tahun Februari 45, merdeka Agustus. Jadi 6 bulan sebelum merdeka, di Blitar sudah berhasil mengibarkan bendera merah putih meskipun hanya 6 jam. Itu di depannya TMP. Di TMP, depannya Museum Esai. Dari TMP dulu belum ada TMP, itu lapangan tembak. Jadi waktu mau berontak, si Suparjono itu berhasil di lapangan itu menurunkan bendera Jepang dan mengganti bendera merah itu dikibarkan selama 6 jam. Setelah itu pemberontakan ditumpas oleh Jepang karena Jepang mendengar berita itu dan dikepung Supriyadi ya. Kalah ya, tapi kan tekad beliau ini yang luar biasa. Jadi ini yang tidak dipunyai. Maksudnya dengan adanya berani Supriyadi inilah yang memantik yang lain, dan satu-satunya markas peta yang berani memberontak hanya petanya Supriyadi. Dan dia cerita. Markas peta banyak di Jogja, Semarang, Bogor, Jakarta, Surabaya. Tapi yang berani hanya peta kita. Yang berani berhasil ngetanda, peta kita. Dan peta itu adalah cikal bakal dari TNI. Mohon maaf, ini ada teman-teman saya dari TNI. Ini saya lihat di buku, ya di riwayat sejarah dan sebagainya, dan juga
bahwa tokoh-tokoh mengatakan bahwa cikal bakal TNI itu adalah dari PKI. Kemudian TKR, BKR, TNI itu dari PKI. Salah satu tokoh PKI yang terkenal, yang monumental, yang heroik adalah Supriyadi dari PKI. Artinya Kota Blitar ini tidak kekurangan tokoh untuk dijadikan inspirasi atau privilege gimana? Inspirasi Indonesia dan dunia. Oke, dan bisa menambahkan potensi di Kota Blitar. Jadi Jadi jual tokoh ini aja. ya, jadi pemerintahan sekarang Pak Jokowi itu punya cita-cita Indonesia itu sukses di saat nanti kita merayakan ulang tahun Mas Oke. 100 tahun tahun ke-45. Oke. Dan beliau merancang bersama perusahaan negara sekarang untuk ibu kota negara di Nusantara. di Kalimantan Timur. Ya, nah, kita harus punya andil besar. Oke. Ya, andil besarnya bagaimana di saat dunia seperti dan anak sekarang ini di dunia milenial, dunia globalisasi, semua serba terbuka. Ini jangan sampai nasionalisme dan patriotisme itu runtuh. Oke. Nah, sasnya nasionalisme patriotisme ada di Blitar. Wih, kamu casnya. Sasnya orang nasionalisme ada di Blitar. Lewat ziarah di Mangun dan mengenang perjuangan Supriyadi dan Bung Karno. Ini saya sedang mengusulkan hanya tekan biaya aja, anggaran aja. Museum Supriyadi menjadi museum nasional Supriyadi, pengembangan peta Supriyadi. Hanya dengan orang masuk di situ akan ingat Supriyadi begitu besar jasanya. Maskulannya 6 jam. Ya, kalau Bung Karno sudah kita pisahkan lagi. Nanti kita bangun museum diorama Bung Karno di Istana Bangkuman. Oke. Dan jika kita sudah mengusulkan X lapas Blitar. Kalau lapas Blitar sudah pindah di lapas yang baru di Malang, itu kan nanti dibangun. Lapas ini nanti ada digunakan. Saya mengusulkan lapas ini jadi museum perjuangan Bung Karno. Ya. Apa kan main di situ? Hah? Tempatnya juga di situ. Iya, nanti saya cetak. Jadi saya juga tahun 2023 kemarin, saya berhasil menghimpun jaringan kota tapak sejarah. Jadi kota-kota se-Indonesia ini yang punya sejarah Bung Karno terutama itu saya perjuangan sampai beliau presiden yang pertama sampai itu 50 perjuangan pasca kemerdekaan itu saya ikat dengan jaringan. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dan jadi deklarasi di Istana Gedong. Deklarasi yang Sarasian dulu. Waktu itu kita masih 22 kota kabupaten. Dan saya catatan bisa membahas sampai 50 kabupaten kota. Dan 2004 kemarin kita adakan emas yang pertama di NTT. Nah, itu untuk Blitar, untuk Indonesia. Dan makanya nanti di tahun emas kita harus punya andil bagaimana mencetak generasi muda yang akan datang tahun emas, generasi emas, andil nasional patriotisme dari Blitar. Dan saya juga sedang menyiapkan tadi ya, museum peta Supriyadi juga museum perjuangan Bung Karno. Karena Bung Karno itu nanti saya gambarkan di situ. Di proposal saya ke presiden, ke menteri kehakiman itu di LP nanti saya gambarkan perjuangan Bung Karno itu mulai kecil sudah berjuang. Jadi dia mulai nama Kusmo itu ngenger Pak Liknya, mbahnya dan sebagainya. Sudah bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi. Dan dia itu penjara di Sukamiskin, di Bancai, diasingkan di Indi, di Sumatera. Di Sumatera itu ada 5 lokasi. Lalu juga di mulai Parapat, di Brastagi, di Bengkulu, di Bogor dan sebagainya. Nanti kita ceritakan lihat rumahnya saling berjalan. Sehingga sejak tahun 89 itulah Kota Blitar berhak menyandang bumi Bung Karno karena sudah diserahkan otoritasnya sepenuhnya milik Kota Blitar. Itu dikeluarkan sebelum mendaftar. Nah, itulah sah kita menjadi Blitar bumi Bung Karno. Karena Bung Karno dikebumikan di kota. Asek terakhir Anton untuk teman-teman milenial atau Gen Z atau apa jenenge pesan lah. Ya, pesan untuk teman Gen Z. Ya, jadi dengan melihat kota Blitar yang seperti ini, jadi kita harus punya kebanggaan untuk
dari warga Kota Blitar, Blitar Raya, dan juga punya semangat sebesar semangatnya Soekarno dan Sukiyati dan tokoh-tokoh yang lain. Banyak juga tokoh di sini, mulai Arya Blitar, juga tokoh Cipto Gondolangijoyo yang di sosok di Joyo Dikdan itu tokoh besar juga. Itu kita harus punya semangat sebesar tokoh-tokoh dari Blitar. Juga Soekarni juga di Garut itu juga dari Blitar, ya, dari Garut. Jadi kita harus bangga dan semangatnya patut menjadi sebesar tokoh-tokoh itu dari Blitar. Maka saya pesan pada kalian muda, kobarkan semangat cinta tanah air, patut nasionalisme, dan cinta untuk menghargai dan mewujudkan punya jasa besar, punya andil besar bagaimana kita berkontribusi untuk Indonesia. Jadi jangan tanya saya dapat apa dari negara, tapi kita apa yang kita sumbangkan untuk negara, bangsa dan Indonesia. Pak Rio, Pak Sikja, ngapunten dengan kata matur nuwun sudah hadir di podcast kami. Ya, sama-sama. Siap. Terima kasih banyak. Saya diberi waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi tentang Kota Blitar. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Manakala ada mas saya monggo silakan di share, telurkan. Tapi kalau ada yang bisa dimaklumi, dimaafkan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan podcastnya semakin besar. Amin. Untuk semua warga masyarakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kita jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.